kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini, di hari yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami selaku khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dan memanggil bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari untuk berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yaitu mentaati segala perintah, meninggalkan segala larangan daripada Al-Quran wa sunnah Rasul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib akan mengawali dengan sebuah ayat sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi awalil kalimah, pada kalimat yang pertama adalah orang-orang yang beriman, tidak termasuk selain orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar mereka mudah-mudahan kalian masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Bedakah iman dengan takwa? Kalau iman itu levelnya mu'allaf, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang la nabiyya wa rasulah ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Itu mu'allaf, keluar dari kekafiran. Dan di atas itu ada lagi namanya adalah orang yang menguasai iman, lalu merasakan nikmat dan manisnya iman itu. Naik sedikit levelnya, merasakan iman. Bagaimana caranya? Mencintai Allah. Setelah ia mengaku beriman kepada Allah, level yang kedua adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga, siapa yang memiliki tiga perkara ini, kata Nabi, dia akan merasakan nikmat dan indahnya iman itu.
pada khutbah ini akan kita singkat-singkat saja. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya setelah ia percaya kepada Allah, lalu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dalam hidup ini Allah anugerahkan hati kepada kita. Dalam hati kita itu bertumpu berjuta-juta rasa. Termasuklah salah satunya rasa cinta. Cinta kita kepada harta benda benar. Cinta kepada pangkat dan jabatan. Tak peduli bagaimana caranya. Memang kita cinta terhadap harta benda. Iya. Kita cinta bahkan terhadap bangsa dan tanah air. Itu pun juga bagian daripada iman. Persilahkan, itu manusiawi dan agama pun tidak melarang. Baru dilarang oleh agama jika cinta kita terhadap alam dan seluruh isinya sudah mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Maka cintailah harta benda yang kita miliki. Cintailah pangkat dan jabatan yang kita sandang pada saat ini. Cintailah anak dan istri. Cintailah bangsa dan tanah air. Bahkan sepanjang tidak mengalahkan cinta awak kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Setelah dia mu'allaf, naik ke level yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, untuk bisa merasakan nikmat dan khusyuknya iman, merasakan nikmat dan indahnya iman itu, kata baginda Rasul, wa ayyuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah ia mencintai seorang hamba, cintanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena sesuatu. Karena dia atasan, lalu kita berteman, habislah itu nantinya. Ndarung bagi, habis dia sudah. Maka persyaratan yang kedua, kata baginda Rasul, untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya iman itu, cintai seorang hamba, cinta karena Allah, dan berpisah pun juga karena Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, untuk bisa merasakan nikmat dan indahnya iman itu, kata baginda Rasul, wa ayyakraha. Nah, ini dia hadisnya. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukdhafa fin nar. Hendaklah ia membenci akan kekafiran setelah Allah selamatkan ia dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci terhadap neraka. Benci terhadap neraka, kita harus membenci sifat-sifat yang membawa kita ke neraka. Jangan benci neraka lalu perbuatan yang membawa kita ke neraka kita memperbuatnya. Menghalangi, kezaliman, disuruh kita untuk berdiam, tapi apa buktinya? Zalim, tilka mulka man tasa. Ingat, kata Allah, suatu masa itu akan gugur, akan kucabut, kata Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan di hari itu tidak akan berguna harta dan anak-anakmu, pangkat yang kau banggakan, illa man atallahu biqalbin salim, terkecuali hati yang bersih, yang penuh dengan ibadah, ketulusan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Benci akan kekafiran,
benci akan kezaliman. Kita sudah muak. Kalau yang besar berurusan mudah-mudah aja, enteng aja urusannya, nggak ada ini dan itunya. Tapi coba yang kecil yang berbuat, coba yang kecil yang berbuat salah, yang berurusan ke sana ke sini, banyak kali prosedurnya. Bagaikan tebu kaum muslimin wal muslimat. Kalau makin ke bawah dia makin manis rasanya. Manis uang yang 2000 itu rasanya. Tapi coba ke atas hambar, nggak melihat orang, ya udah Pak, lewat aja, udah. Membenci kekafiran, kita harus membenci sifat-sifat yang membawa kita ke neraka. Jangan benci ke neraka, tapi perbuatan yang membawa kita ke neraka kita memperbuatnya. Ini yang ketiga. Untuk bisa merasakan nikmat dan indahnya iman, kata baginda Rasul, benci semua perbuatan-perbuatan yang sudah Allah angkat kita dari hal itu. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Setelah kita percaya kepada Allah sebagai mu'allaf, kemudian kita naik level menikmati iman dan indahnya. Kemudian di ujung ayat Allah tekankan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Bukan berarti kita sudah bertakwa kepada Allah, tapi la'allakum, mudah-mudahan kamu termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa kalimat di sini adalah la'allakum? Karena tidak mudah mencapai nilai takwa itu. Orang yang bertakwa, mulai dari tadi malam sampai saat sekarang ini, seluruh kaum muslimin menggemakan, menyuarakan kalimat takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Tapi akankah kita tahu makna itu? Makna tersirat dari kalimat-kalimat itu? Itu adalah ungkapan-ungkapan orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Enggak ada kullu ma siwallahi asghar. Kata orang sufi, selain Allah itu adalah kecil. Kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil yang kita lafazkan mulai tadi malam, itu semua adalah kalimat-kalimat orang yang bertakwa kepada Allah. Tiada rasa takut kepada sesuatu pun. Yang dia takut adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Hanya kepada Allah dimanapun dia berada. Apa yang kita lafazkan? Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir yang menentang, walau karihal munafikun, orang-orang munafik yang menghadang, namun la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Sadaqa wa'adah, janji Allah itu benar. Wa nasara abadah, dan dialah yang akan menolong hambanya. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, tetap istiqomah dengan kebajikan, yansurkum, janji Allah, aku akan tolong kamu. Bukankah kita sudah dipaparkan dengan beberapa sejarah perjuangan baginda Rasul untuk menegakkan syariat? Kullu ma siwallahi asghar, enggak ada yang besar, semuanya kecil. Zubair bin Awam, Khalid bin Walid,
maju ke medan tempur, sehingga ada satu saat 200.000 pasukan Romawi berlawanan dengan 30.000 kaum muslimin. Ada yang sudah gemetar, termasuk Zaid bin Harith. Kita minta bantuan, wahai Khalid, minta bantuan kepada baginda Rasul ke Madinah. Tidak. Kalaupun kita mati, inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma siwallahi asghar. Selain itu, selain Allah itu adalah kecil. Ini kalimat Allahu Akbar yang kita lantunkan. Kalimat takwa, kalimat rasa ketakutan kehadiran Allah itu sudah melekat di dalam jiwa mereka. Datang aturan di situ, di ujung juga dijelaskan, wa a'azza jundah. Allah sendiri yang akan mempersiapkan bala tentaranya. Sudah jelas sejarah-sejarah mengukir bagaimana Namrud, tentara Allah juga yang menelannya. Qarun, tentara Allah. Fir'aun, tentara Allah. Allah persiapkan itu tentara. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah juga yang akan membantu para hambanya. Dia yang menciptakan dan dia juga yang akan mengambilnya. Dari dia semua datang, dan akan kepadanya lah kita akan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang Jemaah Aidil Fitri rahimakumullah. Di satu ayat surah Ali Imran ayat 33, ketika kita sudah memasuki berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pada pagi ini kata Allah kita diseru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menjemput ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surganya yang lebih luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, semua itu diperuntukkan nantinya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Lanjutan ayat mencari tahu siapa orang yang bertakwa sesungguhnya. Yang pertama kata Allah, wa anfiq allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Merekalah orang-orang yang menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, kita punya uang biasa saja adanya, tidak ada yang luar biasa. Tetapi jika keadaan itu sempit, kita butuh, tapi di sisi lain ada yang lebih membutuhkan, maka tanda orang yang bertakwa yang pertama itu diukir oleh Allah dalam surah Ali Imran adalah mereka allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra, yang selalu menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang pertama. Dan yang kedua kita persingkat, tanda orang yang bertakwa itu kata Allah adalah setelah ia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua adalah
wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya. Dia tahu nanti amarah inilah yang akan menjerumuskan dia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika seseorang itu marah, perkataannya sudah tidak menyenangkan hati, menyakitkan. Kalau tidak menyakitkan itu bukan marah namanya, bergurau. Dia tahu hal itu, dan dia juga takut nanti di akhirat kelak bangkrut. Semua pahalanya akan dibagi-bagikan kepada manusia lainnya, dan dosa-dosa orang itu akan dilimpahkan kepadanya. Takut dia dengan hal itu. Maka inilah orangnya yang kedua, kata Allah, tanda orang bertakwa, menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Dan yang ketiga, tanda orang yang bertakwa itu, kata Allah, setelah ia berinfak, menahan amarahnya, yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, memaafkan semua kesalahan orang terhadap dirinya. Kalau minta maaf itu mudah, tetapi memberi maaf sulit, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persyaratan yang ketiga, kata Allah, atau pertanda orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya dan berlaku mafhum muhalafahnya, melupakan kebaikan-kebaikan dia terhadap orang lain adanya. Yang keempat adalah ketika berbuat zalim terhadap diri sendiri, maka fastaghfaru li dzunubihim, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami, tidak mengikuti atau ada aturan-aturan yang Engkau yang kami langgar. Wa illam taghfir lana ya Allah, jika Engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khashirin, sungguhnya kami akan masuk nantinya kepada golongan orang-orang yang merugi. Dari itu ya Allah, Allahumma ighfir lana, ampuni kami, dzunubana, semua dosa-dosa kami ya Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang keempat, orang yang selalu bertaubat kepada Allah setelah ia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir, sebagai penutup khutbah kita pada kali ini, tanda orang yang bertakwa itu, kata Allah, adalah ketika dia bertaubat, melakukan kesalahan dan bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Bukankah Allah sudah tamsilkan kepada makhluknya yang lain ulat bulu, bentuknya geli kita lihatnya. Dia atau kita yang mendekat merinding, gatal kita bikinnya. Makanannya adalah daun-daunan, pucuk-pucuk tanaman manusia yang sudah tertanam rapi. Kalau seandainya kita telat untuk mengantisipasinya, habis semua daun itu ditelannya. Itu ulat. Tapi ketika dia sadari itu dosa, dia bertaubat kepada Allah, berpuasa dia, kepompong, sekian hari, keluar menjadi wajah baru, kupu-kupu namanya, indah, warna-warni, terkadang menyesuaikan dengan bunga-bunga yang ada di sekitarnya.
Tidak ada orang yang tidak suka dengan kupu-kupu. Dan ulat ini yang sudah jadi kupu-kupu tidak mengulangi dosa-dosanya, tidak menggerogoti lagi tanaman-tanaman orang yang sudah tertanam rapi, tapi dia mampir ke bunga ini dan ke bunga lainnya, mencicipi butiran-butiran madu yang ada di dalamnya. Dan penelitian terakhir, bunga-bunga tanaman yang jikalau disentuh oleh kupu-kupu akan menambah kebaikan kepada tanaman itu adanya. Mudah-mudahan taubat kita pada tahun ini adalah taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak berjumpa nantinya dengan Ramadan berikutnya, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat janji Allah bagi orang yang bertaubat, yang bertakwa sesungguhnya tidak ada balasan nantinya di akhirat kelak terkecuali ampunan wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surganya Allah di bawahnya mengalir beberapa sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Mungkin cukup sekianlah khutbah Idul Fitri kita pada kali ini. Sebagaimana intisarinya, kesimpulannya, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala at-ta'ati wa khuduril jumu'i wal jama'ah. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله